Sobat Kalvari, bersyukur hari ini Sabtu 16 Mei 2020 kita bisa bersama-sama di Yok Online Service. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Refri Sumanti dengan tema ibadah yang sejati. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhan, kita akan menaikkan puji-pujian yang akan dipimpin oleh tim worship leader hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Stay safe and God bless. Oke teman-teman YouTube Kalvari di rumah saja, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua di rumah sehat. Amin. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari kita sama-sama pujian ini dari awal. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Selamanya. Amin. Oke, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita dengan sebuah pujian yang menyatakan bukan hanya kita bernyanyi, bukan hanya kita berkata-kata, tetapi kita datang mempersembahkan seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Pujian sejati. Muji-Mu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang ku kira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup
cukup mulut yang bernyanyi, cukup mulut yang memuji, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Mari teman-teman kita mengangkat pujian ini dari awal. Muji-Mu lewat suaraku, rasa cukup bagiku. Namun semua nyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup mulut yang bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang bernyanyi, tak cukup mulut yang memuji, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang bernyanyi, tak cukup mulut yang memuji, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Itulah pujian sejati. Halo Youth of Calvary, selamat ketemu lagi dengan saya. Gimana anak-anakku yang tercinta? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Tetap semangat ya. Hari ini saya mendapat kesempatan untuk memberkati kalian semua. Mari siapkan hati untuk kita akan diberkati lewat firman Tuhan. Mari tunduk kepala, saya mau berdoa, kita semua berdoa. Anak-anak di rumah Youth of Calvary boleh mempersiapkan diri. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan bersekutu di dalam Youth of Calvary secara online. Tuhan berkati firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan berkati setiap uraian-uraiannya supaya dapat kami mengerti, menjadi berkat bagi setiap anak-anak, kaum remaja dan pemuda dan siapapun yang mendengar.
Terima kasih Tuhan, berkati dan urapi hamba-Mu. Kami siap mendengar, kami menikmatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, karena sekarang kita ibadah secara online, bersekutu secara online. Sehingga saya mau bertanya, kira-kira kalian di rumah sekarang ini sedang beribadah tidak? Karena apa? Karena topik saat ini, topik yang diberikan kepada saya tentang ibadah yang sejati. Kalau misalnya kalian berkata, menjawab, iya saya sedang beribadah, persoalan selanjutnya karena ada kata sejati di sini. Bisa kalian beribadah. Di sana kalian mengikuti, bernyanyi, berdoa, tetapi makna dari sejati ini juga yang menjadi penentu di dalam ibadah kita semuanya. Sehingga mari kita renungkan bersama-sama karena kita mau belajar bersama-sama bagaimana ibadah yang sejati. Sore ini melalui firman Tuhan yang diberikan di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Saya mau bacakan berkata begini. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam Roma 12 ini, di dalam ayat yang pertama diakhiri dengan kata itu adalah ibadahmu yang sejati. Pertama saya mau ambil pengertian secara sederhana ya. Kata tentang ibadah. Secara sederhana ibadah dapat dipahami sebagai tindakan menyatakan bakti ya, karena konteksnya kepada Tuhan sebagai bakti, tindakan bakti kepada Tuhan. Intinya adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan, yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau kita belajar definisi-definisi tentang ibadah, bagaimana sikap ibadah, ada yang sujud, ada yang sampai rebah. Kalau dalam konteks sekarang orang beribadah, ada yang lompat-lompat, ada yang sampai nangis-nangis. Ya, kalau mereka lakukan semua itu sebagai bakti, tindakan yang ditujukan kepada Tuhan, maka itu memang mengarah kepada ibadah. Jadi tekanannya di sini kalau kita melihat arti tentang ibadah adalah suatu kegiatan kita yang kita lakukan. Jadi kegiatan manusia, kegiatan remaja, pemuda yang dilakukan, yang ditujukan untuk Tuhan. Misalnya bernyanyi. Kalian pada waktu bernyanyi untuk siapa? Untuk tetangga. Ya itu bukan ibadah. Tapi kalau bernyanyi ditujukan kepada Tuhan, maka itu masuk dalam pengertian ibadah, yaitu tindakan yang ditujukan kepada Tuhan. Pada waktu melayani, misalnya main musik, menjadi WL, menjadi singer, pada waktu kita lakukan, kalian lakukan semuanya untuk Tuhan, maka itu masuk dalam pengertian tentang ibadah. Jadi, di mana ada kegiatan yang ditujukan kepada Tuhan, maka itu akan menjadi satu ibadah. Persoalan selanjutnya, karena tema kita berkata ibadah yang sejati, persoalan selanjutnya adalah apakah tindakan-tindakan yang kalian lakukan itu adalah masuk di dalam arti sejati. Karena apa? Karena ibadah akan menjadi satu kegiatan yang rutin saja. Kegiatan tindakan itu akan menjadi hal yang biasa-biasa saja kalau pada waktu saudara bernyanyi, pada waktu saudara main musik, pada waktu saudara memimpin, kalau kita melakukan itu bukan kepada Tuhan. Karena apa? Karena yang dituntut di sini adalah kata sejati. Saya mau ambil salah satu ayat referensi di dalam Yesaya. Yesaya 1 ayat 10 berbunyi demikian. Yesaya 1 mulai ayat 10.
di sini bagaimana bangsa Israel yang ibadah mereka itu ditolak oleh Tuhan. Ibadah mereka yang tidak diterima oleh Tuhan. Di dalam bagian ini Tuhan berkata kepada bangsa Israel, "Aku jemu dengan ibadahmu. Aku jemu dengan segala persembahan, dengan segala perayaan keagamaan." Mengapa? Karena apa? Karena dikatakan di dalam Yesaya 1 ini, bagaimana tangan mereka yang penuh dengan darah. Jadi dalam bagian ini memberitahu bahwa di satu sisi bangsa ini hidup di dalam dosa, hidup di dalam pelanggaran demi pelanggaran. Kemudian di satu sisi pada waktu hari Sabat mereka datang dan beribadah kepada Tuhan. Ada permainan di sini. Sehingga Tuhan berkata kepada bangsa ini, "Aku jemu dengan ibadahmu." Dalam ibadah tentu ada doa, ada pujian, ada penyembahan, ada firman Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada bangsa ini, "Aku jemu dengan ibadahmu." Karena penuh dengan sandiwara. Mereka bernyanyi untuk Tuhan, tetapi kehidupan mereka penuh dengan dosa. Artinya memang tidak benar. Itu hanya sandiwara, itu hanya sekedar kegiatan rutin. Sehingga saya mau berkata kepada Youth of Calvary, maka jangan kita hanya menjadikan ibadah setiap Sabtu secara online itu sebagai kegiatan rutin. Sehingga benar firman Tuhan mau mengingatkan kita saat ini supaya kita kembali kepada makna bagaimana ibadah yang sejati. Nah, Roma 12 di sini ayat yang pertama ada 3 poin. Kita mau memaknai bagaimana ibadah yang sejati yang didasarkan di dalam Roma 12. Saya percaya di bagian lain firman Tuhan juga ada dasar-dasar, tapi kita melihat bagaimana 3 kebenaran yang memberitahu bagaimana ibadah yang sejati. Diawali dengan Roma 11 ayat 36 dikatakan begini, "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Roma 11 ayat 36 menghantar kepada kita suatu pengertian bahwa Tuhanlah sumber, Tuhanlah yang empunya, dan Tuhanlah yang berhak untuk mendapatkan. Karena apa? Karena segala sesuatu adalah dari Dia. Sehingga segala sesuatu yang kita mau lakukan, segala tindakan kita harus ditujukan kepada Dia juga. Dalam hal kita beribadah supaya menjadi ibadah yang sejati, dalam misalnya bernyanyi supaya menjadi satu pujian yang memang menyenangkan Tuhan, pelayanan, segala hal yang mau dilakukan supaya semuanya menyenangkan Tuhan. Maka kebenaran yang pertama saya memulai dengan kata hidup. Dikatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup." Persembahan yang hidup. Ibadah yang sejati pertama berhubungan dengan hidup kita. Apa maksud persembahan yang hidup? Makna yang pertama yaitu segala apa yang ada di dalam hidup kita. Atau bisa juga kepada pada saat kita masih punya nafas, masih bisa berkarya, masih bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan, maka kita berkata, "Tuhan, saya mau bawa semuanya itu untuk Tuhan." Hidup ini juga mengarah kepada fokus. Jadi segala apa yang kita punya punya talenta. Sebagai orang percaya pasti anak-anak punya talenta, punya karunia. Kemudian apapun yang ada pada kalian, kita fokuskan kepada Tuhan. Hidup itu adalah milik Tuhan, sehingga diminta oleh Tuhan dan hanya kepada Tuhan. Pada waktu kita mau bernyanyi dengan segala suara kita, suara itu milik Tuhan.
pada waktu kita melayani dengan segala kemampuan, dengan talenta, karunia, itu dari Tuhan. Itu menjadi persembahan hidup dengan kesadaran kita bahwa ini adalah milik Tuhan, sehingga saya mau persembahkan untuk Tuhan. Saya bernyanyi karena dari Tuhan. Saya melayani karena dari Tuhan. Hidup artinya segala apa yang ada pada hidup kita, hidup anak-anak ini. Supaya untuk Tuhan saja. Itu berhubungan dengan hidup. Tidak mungkin kita berkata, Tuhan nanti setelah saya sudah mati baru saya mau beribadah sungguh-sungguh. Tidak mungkin. Tetapi sekaranglah waktunya. Selagi kalian masih muda, masih semangat, Tuhan mau bahwa inilah kesempatan hidup saudara untuk berkarya bagi Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu kudus. Dikatakan mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup dan persembahan yang kudus. Kita tahu arti kudus ya. Kudus artinya suci. Kudus artinya tidak bercacat. Secara sederhana kudus artinya memisahkan diri dari dosa. Ingat ayat referensi tadi di dalam Yesaya, bagaimana bangsa Israel ibadah mereka ditolak karena mereka bersandiwara penuh dengan dosa. Kudus di sini pada waktu kita sudah memisahkan diri dari dosa. Tidak ada dosa. Ingat Tuhan Yesus berkata, kalau masih ada masalah dengan saudaramu, selesaikan dulu. Artinya bahwa hidup kita harus memisahkan dulu dari dosa. Hidup yang menjadi layak dulu, dibenahi dulu kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa, yang harus dilakukan adalah datang kepada Tuhan, mohon ampun dulu, berserah kepada Tuhan dulu. Karena firman Tuhan berkata bahwa walaupun dosa merah seperti kirmisi, pasti akan menjadi putih. Tetapi sekecil apapun dosa kalau tidak diselesaikan, maka pelayanan apapun, pada waktu saudara bernyanyi, menaikkan itu kepada Tuhan, itu semua tidak akan menjadi berkenan. Karena apa? Karena ada dosa yang tidak diselesaikan. Sehingga ibadah yang sejati adalah ibadah yang penuh dengan bagaimana kita sudah menyelesaikan dosa di dalam hidup kita. Berjanji, Tuhan saya mau setia, Tuhan saya mau menjauhkan diri dari segala kejahatan ini. Hidup yang sudah memisahkan diri, hidup yang sudah menyelesaikan dari segala dosa. Sehingga pada waktu kita melayani menjadi pelayanan yang menyenangkan Tuhan. Pada waktu kita bernyanyi, pada waktu kita melakukan semua untuk menyenangkan Tuhan. Yang kedua, kemudian yang ketiga, ibadah yang sejati yaitu berhubungan dengan kata yang berkenan kepada Allah. Kata berkenan di sini saya hubungkan dengan kesungguhan, ya, berkenan. Bisa juga saya hubungkan dengan kata ibadah yang benar. Artinya tidak bersandiwara. Saya mau kasih ilustrasi begini. Pada waktu saudara misalnya memberi hadiah terhadap pacar misalnya. Kemudian saudara itu memberi dengan tidak ikhlas. Apa yang terjadi pada waktu pacar saudara tahu bahwa wah saya ternyata mendapat hadiah dan pacar saya tidak ikhlas. Wah ini pasti akan menjadi masalah dalam hubungan. Sama halnya kalau kita bernyanyi dengan tidak sungguh-sungguh. Sama halnya pada waktu kita melayani dengan main-main. Itu tidak berkenan, artinya itu tidak sungguh-sungguh. Itu penuh dengan sandiwara. Berkenan adalah melakukan semuanya dengan keseriusan. Ingat pada waktu kita bernyanyi, misalnya kita bernyanyi Allah itu Allah yang Maha Kasih. Maka kita mengakui bagaimana benar bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih. Kita aplikasikan. Pada waktu kita mau bernyanyi bagaimana Allah yang menolong,
maka itu harus disertai dengan pengakuan-pengakuan kita yang benar. Memang benar, saya mengakui bahwa Allah itu Allah yang menolong, Allah itu Allah yang selalu menyertai. Jadi setiap mulut pada waktu kita mengucapkan setiap pujian, itu adalah pengakuan yang mengakui Tuhan kita. Dengan kesungguhan, dengan keseriusan, maka itu akan menjadi ibadah yang berkenan. Ketiga kebenaran ini sebenarnya menjadi satu kebenaran yang memanggil kepada kita. Kalau saya mau kembali kepada pengertian ibadah, ada orang yang mengklaim, oh ibadah kami yang terbaik. Dengan cara, dengan sikap, ada yang berkata, oh ibadah kami yang berkenan. Mungkin dengan penuh keheningan. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita semua, Youth of Calvary, bahwa ibadah di dalam bagian ini, di dalam Roma 12 mengajar kepada kita adalah sesuatu yang kita beri, sesuatu yang kita persembahkan untuk Tuhan. Ini berbicara karya. Jadi kembali saya mau tekankan di sini bahwa hidup yang berkarya, hidup yang penuh dengan kekudusan, dan hidup yang penuh dengan kesungguhan, bernyanyi sebagai karya untuk Tuhan, kemudian melayani dengan penuh kekudusan dan dengan penuh keseriusan, maka itu akan menjadi ibadah yang sejati. Kita jangan bertanya, harus meniru misalnya gereja ini, PKMB ini, tetapi kita mulai dengan hati kita. Apakah hati kita memang mau berkarya untuk Tuhan? Kita mulai dengan kekudusan kita. Kita mulai dengan komitmen kita untuk Tuhan. Supaya setiap kali kalian mau bernyanyi, setiap kali kita mau melayani, kita lakukan dengan hidup kita, dengan kekudusan kita, dan dengan berkenan. Maka itu menjadi ibadah yang sejati. Mari kita selalu beribadah dengan ibadah yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengajar kepada kami bagaimana beribadah secara sejati. Biarlah selama kami hidup dengan segala talenta yang Tuhan beri, kami akan persembahkan kepada Tuhan. Kami akan selalu memelihara kekudusan hidup kami. Kami akan selalu mempersembahkan dengan ketulusan hati kami. Setiap kami melayani, setiap kami bernyanyi, setiap kami melakukan untuk Tuhan, semuanya dengan penuh kesungguhan hati. Tuhan terus berkati Youth of Calvary supaya semakin bertumbuh menjadi kaum remaja dan pemuda yang selalu beribadah dengan sejati. Terpujilah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin.